Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Bapak Ibu jamaah salat Isya Masjid Al-Mukarramah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, monggo kita wiwiti pengawasan dalu menika kanthi waosan basmalah sesarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu rahimakumullah, dalu menika kita masuk pembahasan ahkamul masajid, hukum-hukum yang berkaitan dengan masjid. Jadi kita membahas tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang masjid. Ananging saderengipun kita bahas menika, kita awali dengan takrif ataupun pengertian, ya. Pengertian masjid, ya. Masjid, pengertian masjid itu ada pengertian umum, juga ada pengertian khusus. Niku nggih. Ingkang sepindah, masjid dalam pengertian umum adalah semua tempat di mana saja, ya, semua tempat, kecuali nanti kalau ada takhsis, ya, takhsis itu pengkhususan seperti kamar mandi, tempat sampah, tempat kotor, itu tidak dihitung, ya, tidak dianggap sebagai masjid. Masjid secara umum adalah semua tempat di muka bumi yang digunakan untuk bersujud atau yang digunakan untuk sholat. Secara umum pengertiannya seperti itu, ya. Artinya semua tempat mana? Ya kecuali tempat-tempat yang najis, tempat-tempat yang kotor, ini tidak termasuk masjid. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW, ya, wonten kitab Umdatul Ahkam, sini ada kitabnya itu, ya. Dalam kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasulullah, terus Rasulullah niku diparingi kekhususan yang itu tidak diberikan kepada Rasul ataupun Nabi yang lain. Salah satu kekhususan yang diberikan kepada Rasulullah adalah waju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron, dan dijadikan seluruh permukaan bumi ini sebagai masjid, tempat sujud, ya, wa tahuron, dan juga suci. Jadi permukaan bumi, tanah itu dijadikan sebagai tahur. Tahur napa? Alat untuk bersuci. Maksudnya alat untuk bersuci apa? Tayamum. Kita pernah bahas tayamum, nggih? Masih ingat ya? Orang tayamum kalau tidak ada air untuk berwudu, maka toharohnya dengan cara tayamum. Atau ada air, ananging mboten saged menggunakan air dikarenakan barangkali nanti ketika wudu sakitnya tambah parah, ya, maka cara bersucinya juga dengan tayamum. Artinya debu itu suci, ya. Dan ini kekhususan yang Allah berikan kepada Rasulullah. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuron, dan bumi ini dijadikan sebagai masjid, tempat untuk sujud dan juga suci, tempat ataupun alat yang bisa digunakan untuk bersuci. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusalli, maka siapa saja di antara umatku, ya, di mana saja dia berada, ketika masuk waktu sholat, maka ya sholatlah. Nah, mula niki termasuk mbok pilih kagem bapak-bapak ingkang aktivitas menika wonten ten sapi, ya, wonten ten sapi lajeng kok tebih saking masjid,
ya masjid dalam artian masjid khusus ini, ya, maka boleh bapak-bapak sambil bawa sarung berangkat ke sawah. Wah, nanti karena tempatnya jauh lah kok sudah masuk waktu sholat. Nah, dilalah wonten mriku ngenten sungainya bisa digunakan untuk berwudu. Sah sholat napa? Galengan. Nah, enten galengan menika sah sholat di situ. Ya. Karena ini secara umum, ya, yang namanya masjid itu adalah semua permukaan bumi yang dijadikan untuk sholat. Ini pengertian masjid secara umum. Paham ya? Nah, adapun pengertian masjid secara khusus yang nanti akan kita bahas, ya. Pengertian masjid secara khusus adalah kullu ma u'addu liyu'tiya fihil muslimun as-shalawatil khamsi jama'atan, yaitu satu tempat yang dijadikan, ya, satu tempat sujud, setiap tempat yang disiapkan khusus untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, ya, pelaksanaan sholat 5 waktu bagi kaum muslimin secara berjamaah, ya, sholat 5 waktu bagi kaum muslimin, ya, dikerjakan dengan sholat berjamaah. Jadi memang tempat itu khusus, tempat khusus yang dijadikan untuk sholat 5 waktu berjamaah. Lah itu namanya masjid, ya. Dan masjid di situ, kalau saya baca dalam fatwa-fatwa itu, masjid di situ sifatnya adalah wakaf, ya, masjid itu wakaf. Maka tidak boleh kalau masjid tanah wakaf kok kemudian diperjualbelikan, ya, masjid kok dijual, tidak boleh, ya. Kalau ada bangunan untuk sholat itu masih milik pribadi, ya, sebagian ulama mengatakan itu tidak bisa dihukumi sebagai masjid, karena masih milik pribadi bisa saja dijual. Maka kalau milik pribadi itu dinamakan musola. Nek pengertiannya awake dhewe kan sing jenenge masjid kanggo Jumatan, ngoten ya. Nek sing ora kanggo Jumatan musola. Ya. Asal di situ didirikan 5 waktu secara berjamaah dan statusnya adalah wakaf, maka itu dihukumi masjid. Ya. Lah cuma bedanya nanti nek masjid yang digunakan untuk Jumatan biasanya pun enten tambahan masjid jami. Nah, niki kados Al-Mukarramah niki bisa disebut dengan masjid jami. Para ulama mengatakan boleh karena jami itu artinya adalah tempat berkumpul. Do kumpul kangge napa? Nindakaken salat Jumat. Nah, niki masjid jami niku. Nggih. Nah, itu nggih, maka boleh, ya. Jadi kalau ada masjid senajan niku mboten kangge salat Jumat, ananging diginakaken kangge salat berjamaah 5 waktu bagi milik kaum muslimin, makanya milik kaum muslimin itu statusnya adalah wakaf. Nah, itu dihukumi masjid. Nggih, dihukumi masjid. Jadi kalau masjid, pengertian masjid secara khusus adalah tempat khusus yang disiapkan, ya, untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, ya, bagi kaum muslimin secara berjamaah. Jadinya miliknya itu milik kaum muslimin, sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Mboten kados wonten nyuwun sewu nggih, tempat ibadah lain. Ada tempat ibadah lain merga ora eneng jamaahe akhirnya didol. Pirsa mboten? Ya, kemarin ada di beritanya ten London apa ten pundi nggih Mas? London atau ten mana itu ada bangunan gereja
Ya, ada bangunan gereja sepi reneng jamaah. Akhirnya dijual. Lah, kaum muslimin yang ada di sana nggalang dana. Ayo, kaum muslimin galang dana, penggalangan dana, ya, gerejanya dibeli, digunakan sebagai masjid. Yaitu nanti hukumnya hukum masjid. Mbok maune senajan niku gereja, tapi kemudian dibeli, disiapkan untuk pelaksanaan sholat berjamaah, dan itu statusnya milik kaum muslimin, dihukumi masjid. Nah niku nggih. Atau semisal ngeten, di satu wilayah di situ ada kaum muslimin, lah cuma mboten enten masjid. Akhirnya ada yang bilang, wes saiki omahku iki tak wakafke. Awalnya rumah ini, ya, awalnya rumah, lajeng diwakafkan, wis saiki omahku monggo kagem kaum muslimin ini untuk pelaksanaan sholat 5 waktu. Nah, maka yang tadinya statusnya rumah kemudian diwakafkan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu, maka dihukumi sebagai masjid. Niku nggih. Jadi meskipun itu sebelumnya adalah bangunan biasa, tapi kemudian statusnya sudah diganti, ya, maka itu dihukumi sebagai masjid. Nah niku kathah nggih, menawi wonten ten luar negeri ngeten niku kathah, Pak. Nggih. Kathah ternyata di Eropa, di benua Eropa itu banyak, mohon maaf nggih, gereja-gereja yang mereka jamaahnya sepi. Sehingga akhirnya dijual. Lah mbok duitnya ning ngendi gitu. Dijual kan berarti kan nerima duit iki, lah ndak tahu ini duitnya kemana kan. Nah, kemudian dijadikan masjid, statusnya wakaf, bukan milik pribadi. Kalau milik pribadi itu belum bisa dikatakan sebagai masjid. Karena apa? Bisa saja nanti dijual. Bisa saja nanti dijual. Lah itu namanya musola. Nah, yang namanya musola itu kados pom bensin. Nah, itu namanya musola. Ya. Nek pom bensin itu tutup, ya musolane melu tutup. Pom bensinnya didol, ya melu didol. Ya. Atau nggih, rumah-rumah yang biasane di nek menawi wonten ten nika nggih, riyen kula nate cerita di Madura itu biasa tiap rumah itu di depan rumahnya itu punya musola sendiri-sendiri. Nggih, setiap rumah mesti ada musola. Rata-rata ya rata-rata kebanyakan setiap rumah nanti depannya itu ada musola, ada ruangan ya mungkin kisaran 4x3 khusus itu nanti. Lah itu dihukumi musola, tidak dihukumi sebagai masjid. Nah, ini pengertian nggih. Kenapa kok harus ada kejelasan seperti itu? Karena nanti ada hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Jadi ada hukum khusus bagi masjid. Ya, yang itu tidak berlaku bagi tempat selain masjid. Nika nggih. Jadi pengertian masjid seperti itu. Nek secara umum tadi, ya, bagian bumi mana saja yang itu digunakan untuk sholat, maka itu dikatakan masjid. Ya, makanya kalau semisal panjenengan enten mungkin wonten ten sapi, tebih sabine nggih, jauh dari masjid, engko nek mulih malah ora entuk anu kan, ya mungkin berarti berangkat ke sawah sambil bawa sarung, sambil bawa sajadah lah, nanti sholat di sana ndak apa-apa, dan itu suci. Ya. Nah, adapun masjid, pengertian masjid secara khusus adalah yaitu tempat khusus, ya. Tempat khusus yang memang disiapkan untuk pelaksanaan sholat 5 waktu secara berjamaah bagi kaum muslimin. Ini kan nggih, paham nggih? Itu pengertian. Al-masajidu buyutullahi lil ibadah. Masjid yang namanya masjid
Masjid itu tempat sujud. Nek secara bahasa masjid niku artinya tempat sujud. Ya, tempat yang digunakan untuk sholat. Masjid adalah baitullah. Masjid adalah rumah Allah. Lil ibadah, yang digunakan untuk beribadah. Mula nek ning masjid niku nggih ya hanya beribadah kepada Allah. Ndak boleh kok ning masjid ibadahnya kepada selain Allah. Iku dosa gede no. Kan itu ya. Lah, masjid itu rumah Allah. Harusnya yang diagungkan di situ siapa? Allah Subhanahu wa taala. Harusnya yang disembah di situ sinten? Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh ya orang melaksanakan ibadah kepada selain Allah di dalam masjid. Karena masjid itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Al masjidu baitullah. Masjid itu adalah rumah Allah. Lil ibadah, yang digunakan untuk beribadah. Ibadah niku kata Pak. Ibadah niku mboten namung salat. Nggih. Ismun jami', mencakup apa saja. Ya. Min af'alin wa aqwalin, baik itu berupa perkataan maupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, itu namanya ibadah. Nggih. Wa amaratuha, dan cara memakmurkan masjid yaitu bisolati, satu dengan salat. Baku nek niku nggih, masjid nggih kagem salat 5 waktu. Ya, salat 5 waktu, mboten kok salat longgar. Nek menawi longgar ya ada masjid yang nggo Jumatan nek dina Jumat, tapi nek hari biasa zuhur asar kuncinan. Ada Pak, sekitar kita itu ya, masjidnya gede. Nek Jumat nggih kangge Jumatan nggih. Nek hari-hari biasa salat zuhur masjidnya kuncinan. Asar nggih kuncinan. Tegese mboten enten adzan, mboten enten salat jamaah. Engke entene jamaah nek salat maghrib, isya, subuh. Iki bingung iki arep dihukumi masjid kok hanya 3 waktu kan itu nggih. Nah, itu. Jadi cara memakmurkan masjid adalah dengan melaksanakan sholat 5 waktu. Maka bagaimanapun ya masjid itu 5 waktu dikumandangkan adzan. Ya, senajan mbok sing teko mung pinten ya. Mas, wong sing teko paling loro ora usah adzan, mboten, tetep adzan. Ya. Mbok ora eneng sing teko ya tetep adzan. Harus diceluk bulan-balan kan adzan ora eneng sing teko semisal. Ya tetep didirikan adzan. Kumandangkan adzan sebagai syiar. Ya, nah, itu masjid. Ya. Satu dengan sholat 5 waktu. Wa tilawatil Quran, dan juga tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Darus, bahasa kita apa? Darus, tadarusan, pada maghrib, pada isya, ya, darus, ya, pada subuh, napa monggo, ya. Jadi masjid ini tempat kita untuk ngaji, baca Al-Quran, tadarusan, tilawatul Quran. Wal adhkari, dan juga tempat kita untuk berzikir, ya, zikir dengan kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, boleh. Wa nashril ilmi al-islami, termasuk cara memakmurkan masjid adalah nashrul ilmi, menyebarkan ilmu. Kados ngeten niki. Nah, sinau awake dhewe bareng-bareng ten masjid. Nah, malah nggih tempat kita sekolah yo ning masjid. Cara sampean arek daftar sekolah ya wis ora diterima kan itu. Jenengan beto akte ten sekolahan mboten enten sing trima wis. Nggih, ampun sepuh-sepuh ngeten niki kok nggih. Lah awake dhewe sekolahe wonten ten masjid. Madrasah kita, tempat pendidikan kita ya di masjid. Nah, mula
termasuk fungsi masjid pada zaman Rasulullah itu adalah tempat untuk pendidikan. Ya, pendidikan niku nggih wonten ten masjid. Ya, menawi wonten mriki mbok pilih TPA lah nggih, kegiatan-kegiatan Al-Qur'an, taman Al-Qur'an, pendidikan Al-Qur'an. Lah itu juga salah satu ya cara untuk memakmurkan masjid dengan nasrul ilmi, menyebarkan ilmu, menyampaikan ilmu kados ngeten niki. Ya. Wa targhibi bi makarimil akhlak, ya, mengajak manusia untuk melaksanakan apa? Akhlak yang baik. Ya, akhlak yang baik, akhlakul karimah. Ya. Nah, itu juga tempat masjid. Maka di masjid itu ndak boleh kok sing elek-elek itu ndak boleh. Ya. Kula niku nate ditegur, Pak. Janjane nggih mboten sengaja ngoten niku. Riyen kula nate tugas wonten ten Masjid Rahmah. Pirsa mboten Masjid Rahmah, ten Pasar Kartosuro niku, wetan niku enten Masjid Ijo. Pasar Kartosuro nggih. Itu namanya Masjid Rahmah. Saya pernah tugas di sana. Masjidnya kan tingkat. Masjidnya itu tingkat, kamarnya di atas. Pada sholat subuh selesai jam 6 itu kan. Habis syuruk itu ada marbotnya di bawah. Saya bilang dari atas, "Pak, niki saklare sing pundi nggih?" Wah, itu saya dimarahi, Pak. Weh, ning masjid aja bengak-bengok ngoten niku, Pak. Wah, astagfirullah, kula langsung gitu nggih. Jajane nggih niate mboten bengak-bengok ngoten nggih. Karena saya di situ baru kan gitu nggih. Karena di situ baru enggak tahu saklar lampu ngoten. Kula teninggil, Bapak marbotnya ten ngandhap, "Pak, niki saklare pundi nggih?" Ya, itu ada orang itu jamaah tesih dzikir niku nang masjid aja bengak-bengok ngoten niku. Wah, kula langsung matek ngoten niku. Ya, artinya apa? Di masjid itu memang adab-adabnya harus diperhatikan. Ya, enggak sembarangan. Masjid ora oleh bengak-bengok ya, teriak-teriak enggak boleh. Gojekan enggak boleh. Ya, gerumang-gerumung rasani enggak boleh. Nah, maka di masjid itu ya harus akhlaknya itu harus ada, adabnya harus ada. Enggak boleh. Ya. Nah, maka enggak boleh, Rasulullah itu juga melarang meludah di dinding masjid, ya, itu juga enggak boleh. Jadi ada adab-adabnya. Ya. Wa i'dadil ummati fiha i'dadan qawiyan, dan juga sebagai tempat untuk menyiapkan umat, untuk menyatukan umat Islam. Ya, umat Islam ini riyen nggih pengajian kita itu dulu ya, jadi menyiapkan umat niku nggih dari masjid. Ya, umat Islam itu bangkit dari masjid. Tempat kita kumpul, ngeten niki nggih. Setiap hari kita kumpul, setiap hari kita ketemu. Ngeten nggih. Setiap hari ketemu, sehari ketemu 5 kali, ya, itu akan terjalin hubungan yang kuat di antara kaum muslimin. Nggih. Nek ora ketok kok lho. Kok ora ketok tumben. Biasanya ning masjid ning apa ya? Napa gerah napa pripun? Akhirnya kan tahu kondisi saudaranya sesama muslim, tahu. Dari mana? Dari masjid. Ya, itu Masya Allah Bapak Ibu rahimakumullah. Itu kalau semua masyarakat warga kita niku purun nggih nindakaken jamaah ten masjid, wah Masya Allah. Betapa hubungan kita itu kuat. Ya, ukhuwah persaudaraan kita itu kuat. Karena apa? Saling tahu kondisi satu sama lain. Maka dari sinilah ya i'dad itu menyiapkan umat itu ya dari masjid. Nah, cuman Bapak Ibu rahimakumullah, ini yang menjadi PR kita, Bapak Ibu rahimakumullah. Niki sing cara tanggung-tanggung niku paling Mas Samir. Ini paling ya sing alit-alit. Di atas itu nggih pun sepuh-sepuh sedaya. Jadi yang usia-usia muda-muda niku, nah ini menjadi PR kita. Ngeten nggih. Tantangannya berat, Pak. Napa mulai saniki kathah niku. Kafe kopi, warung kopi, free wifi. Wah, mbok dur niku. Pesene kopi sak gelas,
Tek bar isya bubare subuh. Wah, anteng. Jadi sekarang anak-anak muda itu larinya ke tempat-tempat seperti itu. Masjidnya kosong. Nanti masjidnya sepi. Kenapa? Jadi nongkrong di warung-warung kopi. Dan itu memang sekarang banyak ya. Warung kopi, free wifi, internetan gratis. Ini pesan nih kopi mung sak gelas itu kan ya. Nganti berjam-jam. Kajenge napa? Canom kajenge betah ning warung. Kan itu. Masjidnya akhirnya yang ngisi ya yang sepuh-sepuh. Sing mambune remason, sing mambune minyak angin itu. Gitu. Sing mambune koyo-koyo itu. Sing mambune wangi-wangi sing nom-nom ten warung kopi. Dan itu memang sengaja dibuat Bapak Ibu rahimakumullah. Ya. Atau kalau enggak ya akhirnya sing cilik-cilik. Ya, akhirnya yang justru yang tenaga-tenaga muda itu sepi dari masjid. Lah ini yang menjadi PR kita. Piye ya carane ajange cah enom iki iso dadi generasi penerus, menjadi generasi penerus. Lah ini yang hadir ini. Nah, sami ibu-ibu nggih ngeten iki. Mahmud itu ora ketok. Ya. Pengajian ya nangnya ya nenek-nenek ya. Ya, sudah pun sepuh-sepuh. Ibu-ibu muda enggak ada. Ora ketok ning masjid. Ora ketok pengajian. Bapak-bapak muda ya kayak tadi. Lah ini yang menjadi PR kita, piye carane, bagaimana caranya untuk menarik generasi muda. Di sini penting, Pak. Ya, karena memang masjid ini adalah tempat kita untuk menyiapkan generasi. Ini yang menjadi PR kita. Nah, cara Pak Takmir sampun pasang wifi, harian nggih Pak nggih. Pasang wifi ya tetep masjidnya sepi. Nah gitu. Karepe pasang wifi cah-cah nom gening masjid ya tetap sepi. Ya itulah ini alam ini harus awake dhewe kedah mikir niki apa ya yang kiranya bisa menarik anak-anak muda untuk bisa berangkat ke masjid. Nah, ini. Tantangannya berat. Ya, tantangannya berat. Masya Allah. Maka i'dadul ummah untuk menyiapkan umat Islam itu ya dari masjid. Nah, saya masih ingat betul ya, karena dulu ya alhamdulillah riyen pendidikan kita ada di masjid Pak. Terus riyen niku menawi sekolah wonten Jawi, sekolah umum ngeten niki nggih. Sekolah yang sekolah negeri ya sekolah negeri, yang sekolah swasta ya sekolah swasta. Nah, itu nanti pulangnya ke masjid. Jadi Pak Takmir niku nyiapke lemari. Siapke lemari wis di situ dibuatkan lemari sama Bapak Takmir. Enten Bapak Ustadz ya yang masih muda ditempatkan di situ, dibuatkan kamar khusus untuk menyiapkan anak-anak. Jadi cah-cah menawi enjing menika sekolah kegiatan wonten sekolah, pulang sekolah ten masjid. Ya, nanti dibuatkan lemari di situ, dibuatkan kotak. Sini salin kowe nek mulai sekolah salin salah gini. Buku taruh sini. Tidurnya di masjid. Kegiatannya wonten ten masjid. Niku sanes pesantren tapi ya napa nggih? Semi pesantren. Ya. Ya karena masjid, karena juga apa? Pesertanya itu ya orang-orang dekat sekeliling masjid, kalau makan pulang. Nanti habis makan balik ning masjid. Niku ala riyen paling tebih kula, Pak. Itu kan beda desa. Dados kula menawi pulang sekolah jam 2 makan, habis itu bungkus nasi untuk malam. Ya, pulangnya besok pagi. Setiap hari seperti itu. Nah, akhirnya bubar, Pak. Bubar gara-gara napa? Riyen yen sewu niki enten rame-rame ini isu teroris. Wah, akhirnya wong tua, "Le aja turun ning masjid." Wah. Bener, Pak, akhirnya bubar gara-gara dulu ada isu-isu teroris tahun pinten niku 2001 2003.
Dulu waktu itu saya SMP niku. Jadi sekolahnya di masjid, sekolah umum, pulang jam 2 sebelum asar mengke kalian Pak Ustadz ken hafalan 1 hadis. Hafalan hadis. Mengke badhe asar nggih enten sekolah melih. Napa kenten hafalan Al-Qur'an. Badhe maghrib nggih enten belajar bahasa Arab. Lah mengke badhe isya pelajaran besok sekolah apa lah Pak Ustadz mandu, ayo sesuk pelajaranmu apa itu, jadi ditempel pelajaran sekolah, terus Pak Ustadz ngerti sesuk pelajaranmu apa, ayo dibuka pelajaran ini. Jadi Pak Ustadz nggih wonten ten mriku lari-lari badhe isak niku sinau kangge persiapan besok sekolah apa. Nah, mungkin jam 9 istirahat, nah, sebelum subuh dibangunkan. Nah, jadi di masjid niku riyen nggih SD kelas 3, kelas kawan, gangsal 1 SMP, 2 SMP. Itu orang tua mendukung itu. Seneng, Pak, orang tua seneng. Nah, cuma niku gara-gara kasus isu niku akhirnya malah dilarang sama orang tua. Lih, aja turun ning masjid. Wis ora usah turun ning masjid. Akhirnya bubar. Berjalan kurang lebih 3 tahunan itu, Pak. 3 sampai 4 tahun. Dan ada isu terorisme, ya. Ayo dulu kan orang kalau rajin ke masjid itu malah dicurigai yo. Wong kok sregep ning masjid. Nah, itu malah dicurigai karena ada isu seperti itu. Nah, itu memang isu seperti itu dibuat agar apa? Agar anak-anak muda ini jauh dari masjid. Wes, le ning masjid salat bar salat mulai. Rasa suwe-suwe ning masjid kan itu. Lah repot itu akhirnya. Ora oleh suwe-suwe ning masjid, damel ke warung kopi sisan. Wah, san saya betah free wifi, internetan gratis. Mbok arep ngopi nganti subuh monggo. Lah ini tantangan kita, tantangan bapak-bapak takmir masjid niki dados PR piye yo. Kajenge cah-cah nom nggih bisa datang ke masjid. Untuk apa? Memakmurkan masjid. Nggih. Untuk memakmurkan masjid. Ya cara awake dhewe ingkang sepuh-sepuh niki kan ajeng memakmurkan masjid nggih. Terbatas nggih. Terbatas barangkali mungkin tenaganya, terbatas waktunya karena juga mikiri keluarga. Tapi kan anak-anak muda ini kan bebas, free mereka. Bisa diajak rembukan. Ya, ini. Jadi di sini salah satu memakmurkan masjid adalah i'dadul ummah, mempersiapkan umat. Ya, mempersiapkan umat. Wa tablighi dakwah, dan juga untuk berdakwah. Dakwah wonten ten masjid, ya, menyampaikan ilmu di masjid. Dakwah mengajak juga masjid. Ya, masjid. Wa rabtin nasi bi syariatil Islam, dan mengikat manusia dengan syariat Islam. Lah ini Bapak Ibu rahimakumullah, ya, salah satu ataupun beberapa cara kita untuk memakmurkan masjid. Wonten setunggaling hadis Rasulullah ngendika, ya, Rasulullah memerintahkan untuk membangun masjid dan juga memerintahkan untuk memakmurkan masjid. Dengan apa nggih kados niku? Salat 5 waktu, nggih ngawontenaken pengawasan kados ngeten niki, pengajian, menyampaikan ilmu, pendidikan nggih wonten ten masjid. Nggih. Kan tidak boleh, ya. Kok ada orang mau memakmurkan masjid kok malah dilarang. Nah, ini tidak boleh. Ya, wonten surat Al-Baqarah ayat pinten 114. Itu orang yang menghalangi manusia untuk memakmurkan masjid itu disebut orang yang zalim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa man adzlamu mimman mana'a masajidallahi ayat. Ya. Dan siapa lagi orang yang paling zalim, ya, dibandingkan orang yang mencegah manusia untuk memakmurkan masjid. Lah iki eneng wong arep pengajian, eneng wong arep memakmurke masjid kok malah dilarang, dicegah, itu ndak boleh. Ya. Nah, itu juga dalam arti merobohkan masjid. Jadi kan bangun niku kan enten kalih Pak nggih. Iya bangun fisik. Bangun, dia bangun masjid fisiknya dibangun. Tapi juga bangun ruhnya, bangun sapa iki sing arep ngiseni. Itu juga perlu dibangun. Ya. Itu juga perlu dibangun.
Dengan cara apa? Tadi mengajak yang lain, ayo padha ning masjid. Ya ini membangun. Ini juga disebut dengan membangun masjid. Artinya membangun itu memakmurkan masjid. Bukan hanya bangunannya yang mewah, tapi juga kegiatannya juga rame. Lah sama, orang dikatakan merobohkan masjid niku nggak ada dua. Merobohkan yo fisiknya, temboknya dirobohke. Ada juga yang dimaksud dengan merobohkan itu ya mencegah dari memakmurkan masjid. Enggak. Jadi enten Bapak Ibu rahimakumullah, nggih, masjid sekitar kita juga. Niki juga heran. Itu sampai rencang-rencang niku gemes kalian Pak Takmir. Arep ngadake TPA ndak boleh ngambil uang masjid. Jadi nek kowe arep TPA oleh ning aja ngotak-ngatik duit masjid. Nah, repot nih. Terusan teman-teman yang muda-muda yang semangat pengen mengadakan gerakan subuh berjamaah, ora usah neko-neko, lah kok duitnya saka ngendi? Ah, repot ya. Jadi mung praktis hanya untuk sholat tok. Ya, jadi eneng usulan saka jamaah ini, jamaah nggih pun usul bulan-bulan iki. Ada itu masjid sekitar kita Bapak Ibu rahimakumullah. Mbok yo masjid iku mbok ora munggo salat tok. Nah, sini kan rame nggih. Alhamdulillah ten Solo niku saya salutnya itu nek subuh itu ada gerakan subuh berjamaah itu. Efek 212 itu ya. Akhirnya kan di mana-mana ada dinten Ahad mesti enten gerakan subuh berjamaah. Lah karep iki pengin kaya masjid sanes e Pak. Lah mbok iya ning kono masjid-masjid eneng subuh berjamaah, bar subuhan kowe eneng sarapan. Iki sik ora eneng duit ngeten. Nah, monggo ora eneng duit. Jadi repot juga. Malah yang seperti itu ya takmirnya kan repot. Ya. Memang duit niku kanggo bangunan. Infak Jumatan itu pokoknya untuk bangunan fisik. Nah wes bangun selesai ya mbur, ya. Uangnya itu kemana ndak tahu. Mau ngadakan kegiatan itu ndak bisa. Nek pengen ngadake kegiatan golek duit dhewe. Wah akhirnya guru TPA bingung Pak. Akhirnya pados donatur ki ambak. Nggih. Wali-wali santri, murid-murid niki akhirnya dimintai ditarik untuk kegiatan TPA. Karena apa? Saking takmir masjid mboten mensupport. Nah ini dikatakan juga menghalang-halangi memakmurkan masjid. Nah senajan takmir masjid, lah pripun? Usul ngawontenaken pengajian mboten diterima. TPA mboten disupport. Ngadake ora mbok setahun pisan napa tablik akbar no panitiane sapa duwite sekongan mesti itu menjadi problem mesti. Nah, ini yang menjadi maka ini ya karena apa Bapak Ibu rahimakumullah perlu dimengerti bahwa masjid ini kan miliknya umat bukan milik pribadi ya artinya ini kagem kula kiyambak ngeten niki ini PR juga bagi saya ya ditunjuk sebagai takmir juga kedai pun memikirkan bagaimana ya caranya agar warga kita mau datang ke masjid, mau ikut kegiatan sholat 5 waktunya atau pengajiannya, jangan-jangan kita tidak menyapa kan itu ya. Janjane coke ya pengin mangkat ning masjid, ning kadung suwe ora ning masjid, isin enten lho Pak. Enten, ngen kula niku enten. Nggih. Mboten dados ngeten. Krenten dangu nggih mboten nate ten masjid niku. Akhirnya suatu ketika salat ning masjid. Lah niku malah di ngeten. Lah kok tumben ning masjid ngeten niku kok. Pripun? Akhirnya sesuk blas. Ra ketok neh, Pak. Ora mangkat neh. Wis kadung isin. Lah ini kan niku takmir itu yang seperti itu. Takmir Pak sing ngeten niku.
Dados nggih kerenten bangun nggih memang mboten nate ten masjid, Pak. Tangga kula niku nggih mboten nate ten masjid, lan tilalah salat maghrib ten masjid niku kalian Pak Tamir tumben ketok ning masjid itu. Wah. Itu langsung besoknya lagi ndak datang lagi ke masjid. Aneh itu terjadi. Itu terjadi. Nyata real, saya tahu sendiri. Lah ini kan repot nek seperti ini kan. Artinya takmir ini malah tidak merangkul, malah memukul, repot ya. Nah, ini jangan-jangan nggak pada datang ke masjid itu karena mungkin izin apa mergo awake dhewe ora mboten krangkul napa pripun itu. Nah, itu kan banyak permasalahan banyak. Nah, itu menjadi PR. Maka bagaimana caranya kita bisa memakmurkan masjid? Ya dengan kegiatan-kegiatan. Ya selain sholat 5 waktunya sudah alhamdulillah, kata tambah kegiatan nopo? Ditambah. Alhamdulillah ya perkembangan Mas Amir menyampaikan Al Mukarromah ini termasuk perkembangannya bagus. Mboten damel kula mawon ngrasakaken kok, Pak. Nyun sewu nggih. Riyen pengawasan awal pengawasan lah nggih. Nambung pinten. Nah, niki pun rapet niki. Riyen kan paling mriki 3, mriko mung gangsal, sing mriki pinten lah. Akhirnya tumbuh terus. Nah, semakin maju. Lah disinilah kita ngajak yang lain untuk bisa memakmurkan masjid. Nah ini PR. Caranya apa? Nah itu monggo. Mungkin cara-cara unik bagaimana. Nah itu penting. Wabil khusus niki kagem sing anak-anak muda ini yang menjadi PR kita ini anak-anak muda. Menika nggih Bapak Ibu rahimakumullah, cara kita untuk memakmurkan masjid salat 5 waktu, tabligh ya, pendidikan, nah apa saja termasuk dalam hal ekonomi. Ya, termasuk dalam hal ekonomi. Masya Allah, zaman riyen niku nanti saya bawa materi itu ya, fungsi masjid. Nah, jadi fungsi masjid pada zaman Rasulullah itu saya baca itu kurang lebih ada 23. Okay. 1 untuk ibadah, 2 untuk pendidikan, pusat ekonomi. Nah, itu termasuk di masjid. Okay. Pusat ekonomi di masjid maksudnya bagaimana? Ya artinya masjid ini bisa memberikan apa istilahnya apa nggih? Membantu bagi para jamaah ya barangkali ada kendala apa lah disupport dari masjid. Itu termasuk itu. Ya. Karena masjid ini milik umat ya akan kembali ke umat. Okay. Ada itu program-program seperti itu kan ada nggih? Ada masjid itu bagi para jamaah yang butuh modal, semisal pinjaman modal ya dari masjid. Ya tentunya dengan ada konsekuensi ya, ada bantuan santunan untuk para fakir miskin nggih saking masjid. Wah niku seneng mesti. Nggih. Sing waune mboten purun ten masjid niku disambangi nggih, betoke napa? Sembako niku wis ya Allah. Lah iya yo, aku ora tau ning masjid kok karo Pak Takmir karo jamaah kok yo ternyata saya diperhatikan. Wah, besok langsung datang ke masjid niku. Nah, saya yakin Pak niku, Pak. Jare iki sing ora teko ning masjid ya, parani to, ya. Betoke napa? Sembako, tumbaske gula sekilo, minyak goreng sekilo, ya, sarimi pinten ngaten niku langsung wis atine mak kresek ngaten niki. Lah iya yo. Aku ora tau ning masjid. Lah kok entuk santunan saka masjid. Isin aku mesti. Wah, sesuk tak mangkat ning masjid. Lah kok dibetokke kok dereng ten masjid, sok balani neh. Wah, sing wingi sekilo gawake 2 kilo gitu. Wah, sang saya isin iki mesti. Ya, akhirnya insyaallah purun ten masjid niku. Ya kan bisa jadi seperti itulah, itu pusat ekonomi. Langgung-langgung riyen pas zaman corona itu niku. Itu harusnya masjid itu menjadi garda terdepan memperhatikan jamaahnya. Lah ngentosi saka RT mboten mandap-mandap kok, Pak. Malah sasaran kok, Pak. Repot ya. Jane aku ki berhak dapat bantuan corona kok malah sing entuk tanggane wah. Lah masjid datang. Wah, saka RT ora oleh, saka masjid oleh. Wah, Masya Allah. Itu sebagai untuk apa? Mengikat. Ya, mengikat jamaah untuk
mau datang ke masjid, memakmurkan masjid. Nah, itu penting. Nah, mungkin strategi yang seperti itu pentingnya. Nah, niku nek sing wonten ten Masjid Al-Falah niku nggih wis Masjid Al-Falah niku wis makan gratis pokoknya. Sampean datang waktu pagi, siang, kapan-kapan mungkin kita jalan-jalan ke sana Pak nggih. Masjid Al-Falah niku makan gratis katanya Pak. Masjid Al-Falah Sragen niku nggih. Jadi setiap hari itu ada makan. Momen masjid teko isine mangan-mangan. Pagi ya? Ten Sragene pundi kula nggih mboten dereng per niku dereng atas. Nah, mungkin nanti jalan-jalan ke sana. Enggak apa-apa. Ya. Siang ada makan. Maghrib ngeten niku turun nggih enten maam-maam. Masjid itu kalau tidak salah setiap bulan itu menghabiskan dana 60 juta. Berasnya itu berapa ton gitu setiap bulan. Jadi untuk kegiatan itu pokoknya siapa saja yang mampir situ mbok sholat ora sholat silahkan. Nah itu hari itu yang datang ke situ jenengan sholat alhamdulillah, nek mboten sholat guys mboten napa-napa, barangkali hatinya belum terketuk tidak apa-apa, yang penting datang ke masjid makan, datang ke masjid makan. Jadi slogannya adalah Islam itu rahmatan lil alamin. Nah, mungkin barangkali kapan-kapan jalan-jalan dulu Pak ya. Tidak apa-apa ya. Nah, nggih sepur kelinci. Tapi nanti datangnya ngepasi pas makan-makan. Datangnya ke sana ngepasi pas makan-makan. Kan kajenge setiap hari, Pak. Yaitu setiap hari 3 kali makan. Ya, setiap hari 3 kali makan. Menghabiskan dana setiap bulannya 60 juta. Itu untuk makan-makan tok. Wah, ini kan tertarik lah ngeten niku nggih. Mas Al Mukarramah sing dereng sarapan monggo kula aturi dugi wonten ten Masjid Al Mukarramah. Wah langsung Pak rame ngajengan enjing-enjing buka warung soto gratis. Ah, insyaallah. Jadi memang ada napa nggih? Ini bablas mboten napa-napa nggih kalian nanti. Kemarin saya datang kemarin sore kedatangan rencang asli saking Jogja, tetangga masjid Jogokaryan. Itu cerita, Mas, ning masjid nggonku ngono Mas, eneng program apik. Apa? Gerakan anak-anak subuh berjamaah. Jadi subuh jamaah niku lari-lari kata Pak. Gerakan apa? Voucher. Sapa sing mangkat ning masjid entuk voucher jajan senilai 10.000. Jadi cah cilik sing gelem ning masjid subuh-subuh entuk ya cara duit 10.000 lah ngeten niku. Wah langsung karo bapake, "Pak, sok aja lali Pak, aku gugah engko salat subuh ning masjid." Nggih. Ya, itu enggak tahu setiap Ahad atau setiap pagi. Kayaknya setiap Ahad ya ini, setiap hari Ahad. Wah, akhirnya setiap hari Ahad cah cilik-cilik rame Pak ten masjid. Sanjane ngeten niku. Nah niku katanya ada lagi program umroh kagem jamaah. Jadi mangkat ning masjid niku enten fingerprint. Pirsa nggih fingerprint? Absen itu loh sing kados ten pabrik tempelke jempol tit ngeten niku. Nggih sidik jari. Sapa sing ya katanya itu setiap bulan. Jadi setiap bulan mesti memberangkatkan jamaah umroh 1 atau 2 orang ya adanya. Satu nek dinilai nanti nek semisal segini iki jamaah semua ini 5 waktu. Wah ini kabeh jamaah semua. Dihitung nanti kan ten print-printan iki lah enten siapa yang paling datang lebih awal. Lah kan itu akan catatane niku akhire. Wah semangat semua itu. Nah itu ada program-program unik-unik enten niku akhirnya jamaah niku semangat ten masjid. Lah monggo niki enten PR piye ya buat program apa ya biar pada rajin datang ke masjid tadi. Enggak apa-apa jalan-jalan silaturahim
kejaga karyan programnya nopo mawon mengke sing saged ditiru nopo ten Al-Falah nopo tidak apa-apa dalam rangka untuk memakmurkan masjid. Wa alam bisawab. Menika nggih Bapak Ibu rahimakumullah. Boleh nggih. Nggih. Nggih, saged insyaallah. Mboten napa-napa. Di itu nggih. Nek jaga karyan bisa. Saya punya nomornya Ketua Takmir Pak Agus Dokter Hewan. Pak Agus Dokter Hewan menika Ketua Takmir Jaga Karya. Ya, atau tidak apa-apa lah itu masjid-masjid percontohan silaturahmi mengke kajengi kan akhirnya wawasan kita terbuka. Tibake masjid iki ora mung kanggo salat tok niku. Oh, tibake kegiatane akeh. Niku didamelke rak kagem istirahat, damel kados kamar niku nggih. Monggo ya Mas Amir, Pak D, Lanjar menika program ndak apa-apa niki kajenge jamaah seneng. Ayo jamaah sekali-kali piknik. Wisata rohani malas. Ndak apa-apa. Dijadwal kan gitu. Wallahu bisawab mengatakan Bapak Ibu rahimakumullah ingkang saged kaula aturaken wonten dalu menika nggih mudah-mudahan istiqomah nggih Bapak Ibu rahimakumullah anggenipun memakmurkan masjid nggih salat 5 waktu nggih kagem kegiatan-kegiatan sanesipun monggo sareng-sareng menika ya, memakmurkan masjid. Apabila kata kelepatanipun kula nyuwun agungi pangapunten astaghfirullah li wa lakum wa li sairil mu'minina wal mu'minat. Monggo kita tutup kanthi wawasan hamdal halan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.